Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada sahibul bait, sahibul hajah, sahibul dakwah, Bapak Haji Zainul sekeluarga, dan umumnya kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada seluruh jamaah majelis taklim alia dan segenap para pengurus. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang, yang berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki kelanjutan daripada hadis di dalam kitab Nurul Iman, sampai hadis yang keberapa nih? Yang ke-10, 9. Anil Bara ibn Azib. Sebelumnya dalam suatu riwayat diterangkan bahwa langit itu kelihatan indah. Kalau langit itu enggak ada matahari, gak ketok dunia nih, gak ketok langit. Kalau siang hari, kalau malam hari karena ada rembulan, begitu pula karena ada lintang. Ini hiasan untuk langit. Kalau hiasan untuk dunia, 3. Yang pertama, imam yang adil. Kalau imam tidak adil, maka dunia ini akan hancur berantakan. Yang kedua, al-alim al-amil. Orang yang punya ilmu, yang mengamalkan isinya ilmu. Kalau tidak ada alim, maka masyarakat ini akan dalam suatu kebodohan. Yang ketiga, as-sakhiyul badhil. Tiang sugih artane kathah dermawan. Sehingga 3 orang ini ketika di dunia, maka dunia ini akan kelihatan terhiasi, akan kelihatan apa? Indah. Zayyana as-sama' bi 3 wal arda bi 3. Langit dihiasi dengan 3, napa diwau? Matahari, rembulan, dan lintang. Kalau 3-tiganya ndak ada, enggak kelihatan langitnya walau. Begitu pula Allah Ta'ala menghiasi bumi ini dengan 3. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang memiliki ilmu, yang bisa mengamalkan isi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Hadis yang ke-9, Anil Bara ibn Azib. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza ataita matja'aka. Idza ataita, ketika kamu mendatangi matja'aka, tempat tidurmu.
alias napa niki kasur. Kalau kamu hendak mendatangi kasurmu, ya, baik itu di siang hari nopo di malam hari, apa yang dianjurkan? Fatawaddo wudu akalis salah, maka berwudulah seperti wudu kamu ketika sholat. Ini anjuran agar kita sebelum tidur dalam kondisi suci. Kalau seseorang itu dia dalam kondisi masih suci, mungkin habis digunakan sholat isya seandainya, dan dia dalam kondisi tidak batal, apakah cukup? Jawabannya cukup. Cuma afdalnya dianjurkan untuk wudu kembali, afdalnya saja. Tapi dengan wudu yang pertama yang digunakan untuk sholat isya itu sudah cukup digunakan sebagai permulaan seseorang disunnahkan melakukan sesuci sebelum nopo tidur. Oke. Nanti saya terangkan hikmah-hikmahnya. Tsumma taji ala syiqqikal aiman. Kemudian kita dianjurkan ittaji. Ittaji itu meletakkan apa? Badan kita ala syiqqikal aiman, di arah kanan. Arah apa? Kanan, seperti posisi saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jadi sunnahnya kalau tidur pakai bagian yang kanan, tidur miring pakai bagian yang kanan, seperti posisi ketika meletakkan jenazah di mana alam barzah. Itu sunnahnya, ya. Alasannya apa? Alasannya karena keadaan semacam itu mempermudah kita agar cepat bangun. Cepat nopo? Jadi kalau ada orang seandainya walaupun tidurnya terlambat, tapi kalau tidurnya ketika saat meletakkan tubuhnya bagian kanan, insya Allah tetap bangun untuk sholat nopo? Tahajud nopo, sholat subuh. Tapi kalau tidurnya terlentang biasanya angel. Pakai jam beker sampai jam beker pecah ya orang bangun-bangun. Biasanya kangelan kalau tidur terlentang. Apalagi naudzubillah kalau tidur sambil mengkurap. Niki tidure syaitan. Tidure syaitan dianjurkan kalau kita lihat entah itu istri atau anak di tengah-tengah malam, dianjurkan untuk dibangunkan supaya geser dari keadaannya. Nah, jadi sunnahnya tidur pakai bagian yang kanan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya tidur dalam keadaan apa saja, baik terlentang nopo arah kiri nopo, yang penting jangan tidur mengkurap. Karena itu di'jatus syaitan, itu tidurnya syaitan. Oh, Ustaz pernah lihat? Bukan saya pernah lihat, keterangan hadisnya gitu. Bukan saya pernah lihat syaitan, bukan. Keterangan hadisnya kayak gitu. Pernah Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, lihat sahabat tidur kayak gitu. Lalu disinggol kali jari-jari kakinya Rasul, disenggol. Kata sahabat, siapa ini ganggu saya? Dilihat, Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, hadhihi di'jatis syaitan, ini tidur syaitan. Jadi kalau ada orang tidur mengkurap, dianjurkan untuk membangunkan walaupun di tengah malam. Alasan pertama itu. Yang kedua, hati itu letaknya di mana? Niki hati. Supaya tidak kelihatan berat bagi hati, maka ketika tidur
miring ke kanan agar hatinya niku gantung. Kalau orang tidurnya pakai arah kiri, akhirnya hatinya merasa berat, sehingga kalau berat bangunnya berat. Bisa dibuktikan, monggo nanti malam. Tidurnya pakai arah kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan para ulama dan disepakati oleh para dokter, nek pengen sehat, jaga ketika keadaan tidur. Kalau kamu tidurnya selalu ke arah kanan, maka insya Allah itu akan membantu kesehatan badan. Saya pribadi dulu kangelan, tapi karena sudah terbiasa apalagi diiringi dengan la ilaha illallah, istighfar, lama kelamaan akan dengan mudah. Bahkan sekarang nggak bisa tidur kalau tidak ke arah kanan, karena sudah nopo kebiasaan. Jangan kan ngoten nggih, riyen ngaji mungkin saulan sepisan sama ke 54, sebentar lagi 55 nih. Loh, kenapa? Karena sudah kebiasaan bahkan gak ngaji pegel kabeh, aneh. Gak ngaji pegel kabeh kangen piringan kan ngoten. Lho nggih, kula piyambak ngoten, justru capek kula piyambak niku nek wayah pondok libur. Wah, rasane pegel kabeh. Kenapa pondok libur? Jadi santri ini, Ustaz, kalau gak libur gimana ini? Bisa itu, karena sudah kebiasaan. Yang niku kalau sudah dibiasakan dengan hal apa saja, maka dengan kebiasaan itu lama kelamaan akan apa? Akan mudah. Dan pun summakul, kemudian katakan Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ini doa ketika mau tidur. Allahumma ya Allah, aslamtu wajhi ilaik. Aku serahkan diriku kepada Anda. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan semua urusanku kepada Anda. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku bersandar kepada Anda. Terus apa? Apa terus Raghbatan wa rahbatan ilaik. Rahbatan karena rasa cinta, wa rahbatan dan rasa takut. La malja'a wa la manja illa ilaik, tidak ada tempat untuk memasrahkan diri dan menaungkan diri kecuali kepadamu. Amantu bil apa? Amantu apa? Allahumma amantu, ya Allah aku beriman. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, dengan kitabmu yang engkau turunkan kepada nabimu. Wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dan aku percaya dengan nabimu yang engkau utus. Fa innaka in mutta, maka jikalau kamu meninggal dunia, min lailatika, dari malammu itu, fa anta alal fitrah, maka kamu berada dengan agama yang suci, alias wafat dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah dan wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang mati-mati, yang tidur karena tidur. Jadi mirip yang namanya kematian. Nah, kita dianjurkan untuk wudu. Kenapa? Jaga. Jaga napa niki? Jaga napa? Jaga ora tangi. Nggih saestu. Jaga-jaga, karena ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah, kita sudah siap-siap dianjurkan wudu, karena kadang-kadang dalam tidur kita mimpi. Lah, mimpinya seseorang benar atau tidaknya itu tergantung keadaan tidur.
Kalau keadaan tidurnya itu dalam kondisi suci, biasanya mimpinya itu sesuai dengan apa? Kenyataan. Biasanya mimpinya sesuai dengan kenyataan. Apa penyebabnya? Karena tidurnya sebelumnya dalam kondisi apa? Wudu, suci. Terus kemudian hikmahnya supaya terhindar dari godaan syaitan. Jadi syaitan itu paling mudah menggoda seseorang ketika orangnya dalam kondisi hadas, apalagi hadas gede. Tapi ketika seseorang itu dia punya tameng, apa itu tameng? Penjagaan, yaitu sesuci, maka syaitan akan terhindar dengan sendirinya. Nah, kadang-kadang kaget di tengah-tengah malam, kita kaget. Kenapa? Mimpi buruk. Itu biasanya tidurnya tidak dalam kondisi wudu. Nah, ketika kita kaget tengah malam bangun karena mimpi buruk, contohnya diusir bojo, napa? Diusir napa? Diusir bojo, atau mungkin ditagih orang utang, geragap, atau mungkin hal-hal yang mengerikan lain, maka kita dianjurkan jangan melanjutkan dulu. Dianjurkan satu, meludah ke arah kiri, tapi mboten meludah yang kita fahami, mboten dihembuskan ke arah kiri sambil mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, pindah posisi. Pindah apa? Posisi. Itu cara menghindarkan. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Kemudian para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ada beberapa adab terkait tentang wudu. Yang pertama, kita dianjurkan membaca 3 kali astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat istighfar sebelum tidur. Sarang-sarang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Barang siapa yang membaca istighfar ini ketika dia mendatangi tempat tidurnya 3 kali, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh apa? Allah. Pon ya, niki diantar adabnya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan pula untuk membersihkan hati. Jangan sampai ketika kita mau tidur hati kita kotor, karena mungkin punya dendam dengan orang, mungkin jengkel dengan orang. Nah, ini jangan sampai kita maaf, jangan sampai seseorang kembali kepada Allah dalam kondisi hatinya kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang paling beruntung ketika nanti kembali kepada Allah adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dianjurkan. Hadisnya bagaimana? Barang siapa yang datang ke tempat tidurnya tidak ada niatan berbuat zalim, satu, dan tidak punya hati yang memiliki sifat dendam, maka dosanya yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian disunnahkan dalam tidur pula kita mengecek kasur. Jangan langsung tidur, tapi dicek dulu kasurnya, mungkin ada hayawan-hayawannya. Gitu? Atau mungkin kemulnya dianjurkan untuk ngipat-ngipat ke.
Lho nggih. Nek digigit kala jengking, ayo salah sapa, ya kan? Bahkan ketika jenengan mau pakai sepatu pun jangan langsung pakai, dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu. Oke, tujuannya apa? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekelas cangkir pun kalau ini terbuka jangan langsung diisi air, dilihat dulu ada apanya. Itu semuanya anjuran agar kita lebih berhati-hati. Ya, dianjurkan. Kemudian dianjurkan pula jangan lupa menggunakan siwak. Menggunakan apa? Siwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur bolak-balik beliau menggunakan apa sih? Siwak. Dan juga dianjurkan siwakan ketika seusai bangun daripada tidur. Terus jenengan nek pada tidur siwake samping bantal. Ora kok HP ini samping bantal. Siwake. Bangun tidur ambil siwak digosok-gosokkan. Sebelum tidur pakai siwak digosok-gosokkan. Siwak. Pasta gigi nggih angsal monggo. Nek mentolo jare bojone iki ape turu apa siwak? Apa pasta gigi ya. Tapi kalau pakai kayu siwak kan indah pakai. Mau tidur disiwaki, bangun tidur juga disiwaki. Kita dengar dari sebagian masyayikh di kota Hadramut itu ada orang punya keistiqomahan, mau tidur, bangun tidur siwakan. Orang ini meninggal dunia. Masukkan ke liang lahat. Lalu kemudian datang malaikat mungkar nangkir. Bangun. Mulai di siwak. Dikira belum mati. Dia sudah di alam kubur. Kata malaikat, iki ana wong waya ditakoki man rabbuka kok sibuk ngurusi kasih itu. Akhirnya malaikatnya nyingkrih barok siwak. Nah, okay. Jadi siwak ini jangan sampai diabaikan. Okay. Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan pula membaca ayat kursi. Ayat apa? Kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah memberikan aman kepada diri dan keluarganya yang ada di rumah, plus tanggane, plus tonggo-tonggone. Nek tonggo-tonggone berarti sapa nggih? Tonggo-tonggone. Cak kampung, anjing ngabari cak kampung. Kalau tangganya itu kan 40, depan belakang 40, kanan kiri 40 lah. Kalau tonggo-tonggo ini berarti berapa nih? Sate so. Barokai apa? Membaca ayat kursi. Terus dianjurkan yang terakhir baca akhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terakhir tujuannya apa? Siapa tahu mungkin jenengan kecapean siangnya, akhirnya belabas bangun tidur as-salatu khairum, nggak usah susah, diwakili akhir surat Al-Baqarah. Tapi ojo langganan. Masa kok mewakili ayat Al-Baqarah, mau tahajudnya kapan? Mentang-mentang tahu ilmunya, walaupun semacam itu hadisnya jelas. Barang siapa seandainya dia membaca akhir surat Al-Baqarah, ternyata dia tidak bisa tahajud, nggak usah susah. Tahajudnya sudah diwakili dengan pembacaan akhir surat Al-Baqarah. Ini adalah hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya tentang tidur. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah baginda Rasul, dan semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir,
Dalam doa itu terdapat kata-kata pemasrahan diri kepada Allah. Pemasrahan diri kepada Allah, atau kita kenal dengan istilah apa? Tawakal. Wa ufawwidu amri ilallah. Di situ diterangkan. Di syarahnya, kalau kutip, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam pernah menasihati kepada putranya Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Dawud. Nabi sugih raja. Yo nek takdire apik ngeten iki lho, Pak. Wis nabi sugih raja. Iku bagiane. Bagiane ngeten iki. Lah kula kali panjenengan nggih, bagiane nggih ngeten iki. Tinggal kita mensyukuri. Sebagian orang mengatakan enak yo hidup di zaman Nabi kayak Abu Bakar, kayak Umar. Iya kalau takdirmu kayak Abu Bakar, kalau takdirmu Abu Jahal bagaimana? Gak nakutin orang itu. Sudah, inilah keadaan yang paling baik untuk kita. Ibadah di atas ibadah itu memiliki sifat qanaah, ridho terhadap pemberian Allah. Nabi Sulaiman dikasih semacam itu karena memang Nabi dan beliau punya tugas yang sangat penting. Lah apa nasihatnya Nabi Dawud? Wahai anakku Sulaiman, tanda orang takwa ada 3. Tanda orang takwa ada 3. Mari kita cocokkan. Apakah kita sudah termasuk al-muttaqin wa dereng? Mudah-mudahan amin. Yang pertama, senengane tawakal. Apa? Husnul tawakkul fima lam yanal. Apa saja yang menjadi keinginannya itu selalu dipasrahkan kepada Allah. Pasrah ini juga tidak lepas dengan ikhtiar loh, Pak. Kita mengandalkan ikhtiar nggak boleh, kita mengandalkan pasrah juga nggak boleh, harus kedua-duanya. Ya ikhtiar, ya tawakal. Oke. Ada orang di zaman Nabi Muhammad SAW bawa onta, mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku harus tawakal dan melepaskan ontaku? Kata Nabi, juga ngono, ikat ontamu kemudian tawakal. Nah kalau cuma tawakal onta nggak diikat, ya hilang Bang jenenge onto. Berarti tawakal tidak sesuai. Anda buka usaha ikhtiar, tapi jangan jadikan usaha Anda penentu, harus diiringi dengan sifat tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua, husnul ridho fima qadnal, mengharap ridhonya Allah terkait tentang hal yang sudah kita dapati. Jenengan dapat rezeki, jenengan gadai anak, jenengan dapat usaha, jenengan sakit amal ini itu tugas jenengan nyuwun kalian Allah, mudah-mudahan semua ini diridhai oleh Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pon, yang pertama tadi, kalau hal yang belum kita dapati, kita pasrahkan kepada Allah. Sudah wis. Paling enak, paling nomor enak. Dan setiap Allah dipasrahi oleh hambanya, Allah Ta'ala siap untuk menjaganya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil itu lambang orang yang tawakal. Nah, yang kedua tadi, minta ridho kepada Allah terkait tentang hal yang sudah kita dapati. Rezeki, napa malih, usaha, napa malih, napa mawon yang sudah kita dapati, kita minta mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, terakhir, sabar terkait tentang hal yang hilang dari diri kita.
mungkin diuji ekonominya, diuji sakit, diuji ada yang meninggal dunia, diuji dengan musibah. Tugas kita napa sabar, pun tawakal, ridho, sabar. Ini tanda menunjukkan orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu, dan ilmu kita bisa kita amalkan secara istiqamah, dan semoga diberi kesehatan oleh Allah, sehat zahir kita, sehat batin kita, sehingga kita terus-menerus bisa melakukan dan bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah.